Pasti sering banget kan lihat hewan kecil ini merayap di dinding rumah kita? Ya, cicak. Tapi pernah nggak sih lihat momen yang, wow, bikin kaget itu pas dia tiba-tiba aja mutusin ekornya? Nah, ini tuh bukan sulap, bukan sihir. Ini benar-benar strategi bertahan hidup yang super canggih. Oke, sekarang kita bakal bedah bareng-bareng sains di balik pelarian super hebat si cicak. Dan ini nih pertanyaan besarnya, pertanyaan yang mungkin pernah kepikiran sama kita semua pas lihat ekornya putus, terus masih gerak-gerak di lantai gitu kan? Apa sih yang sebenarnya dirasain cicaknya? Sakit nggak ya? Intinya cuma satu, pertahanan diri. Anggap aja ini kayak tombol darurat. Melepasin ekor itu jadi taktik pamungkas yang pinter banget buat ngecoh pemangsa, biar dia dapat kesempatan emas buat, ya kabur. Ternyata, kemampuan super ini ada nama ilmiahnya loh, yaitu autotomy. Kalau diartiin secara harfiah ya memotong diri sendiri. Jadi ini bukan kecelakaan ya. Ini benar-benar tindakan yang disengaja, terkontrol, dan jadi salah satu hasil evolusi yang paling keren. Terus kenapa sampai rela ngorbanin ekornya? Soalnya ekor cicak itu penting banget, bukan sekedar hiasan. Itu tuh kayak power bank-nya dia, tempat nyimpen cadangan lemak buat energi. Sekaligus jadi alat penyeimbang pas dia gerak. Jadi kehilangan ekor itu kerugian besar. Tapi ya, nyawa jelas lebih berharga kan? Ini benar-benar pertaruhan tingkat tinggi buat bertahan hidup. Oke, kita balik lagi ke pertanyaan utama tadi. Udah tahu pengorbanannya segede itu. Terus, gimana dong sama rasa sakitnya? Jawaban singkatnya, iya, dia ngerasain sakit. Tapi tunggu dulu, mungkin nggak sesakit yang kita bayangin. Soalnya alam itu udah canggih banget. Cicak dibekali mekanisme super buat meminimilkan rasa sakitnya. Bayangin aja, kayak punya sistem perda nyeri alami yang udah terpasang di badannya. Gimana caranya? Keren banget loh. Pertama, sistem sarafnya itu dirancang khusus buat nahan sinyal sakit yang berlebihan. Tubuhnya bahkan otomatis produksi zat bius alami. Terus, jelep, otot di sekitar titik putusnya langsung kontraksi, nutup pembuluh darah biar darahnya nggak ngucur. Terakhir, proses pembekuan darahnya super cepat buat nutup lukanya. Ini benar-benar mahakarya biologi buat, manajemen krisis. Oke, jadi kita udah tahu nih kalau ini pengorbanan yang terencana. Sekarang yuk kita lihat lebih dalam lagi mekanismenya. Gimana sih seekor cicak bisa mutusin bagian tubuhnya sendiri dengan serapi dan seefektif itu? Prosesnya itu cepet banget, dalam sekejap mata. Begitu ada bahaya, wush, otot-otot khusus di ekornya langsung kontraksi dengan super kuat. Kontraksi inilah yang maksa ekornya patah. Dan patahnya itu bukan sembarangan, tapi di titik-titik lemah yang emang udah ada di tulangnya. Kayak ada garis sobek di sini dari sananya. Di saat yang sama, pembuluh darah langsung ketutup. Pokoknya cepat, rapi, dan efisien banget. Eits, tapi ceritanya nggak selesai sampai di situ. Justru bagian paling jenius dari strategi ini adalah apa yang terjadi sama ekornya setelah putus. Ekor yang putus itu jadi umpan hidup. Dia bakal terus gerak-gerak, kelojotan, seolah-olah masih hidup. Nah, gerakan ini dipicu sama sisa-sisa saraf yang masih aktif, dan ini efektif banget buat narik perhatian pemangsa. Jadi, pas predatornya lagi sibuk sama cicak palsu ini, cicak yang asli udah kabur entah kemana. Oke, cicaknya berhasil kabur. Selamat. Tapi, sekarang dia buntung, nggak punya ekor. Terus gimana? Nah, disinilah keajaiban babak kedua dimulai. Proses super keren buat numbuhin lagi bagian tubuhnya yang hilang. Prosesnya ini punya jadwal yang presisi banget. Cuma dalam 4 hari, udah ada lapisan sel khusus namanya blastema awal yang nutupin lukanya. Anggap aja ini kayak tim perbaikan super cepat. 2 hari kemudian, lapisan itu udah jadi kayak kuncup. Terus di hari ke-10, sel-sel ini mulai berubah wujud, jadi jaringan baru, jadi otot, jadi kulit, dan dalam 10-12 minggu, voila, cicaknya udah punya ekor baru. Tapi ada tapinya nih, ekor yang baru ini nggak sama persis kayak yang lama. Ini beda banget. Ekor asli kan ditopang sama tulang belakang yang berwas-was ya. Nah, ekor baru ini cuma ditopang sama tabung tulang rawan yang lebih simpel. Fungsinya sih dapat, tapi bisa dibilang ini versi KW-nya lah. Nggak sefleksibel dan sekuat aslinya. Kemampuan buat numbuhin lagi bagian tubuh ini bukan cuma keren buat ditonton, tapi penting banget buat dunia sains. Jadi, apa sih rahasia di baliknya? Dan yang lebih penting, apa yang bisa kita pelajari dari kekuatan super cicak ini? Kuncinya ada di genetik. Ternyata proses regenerasi ini kayak mengaktifkan ulang program-program genetik yang sama persis kayak waktu si cicak masih jadi embrio di dalam telur. Seolah-olah tubuhnya itu lagi muter ulang file cara membuat ekor dari awal. Para ilmuwan udah nemuin nih beberapa tombol genetik utamanya. Bentuknya protein-protein dengan nama yang unik. Salah satunya bahkan beneran dinamain Sonic Hedgehog.
Nah, protein-protein ini tuh tugasnya kayak mandor proyek. Mereka ngasih sinyal ke sel-sel, oke, kamu tumbuh sekarang, kamu pindah ke sini, kamu jadi otot, kamu jadi kulit, gitu. Dan inilah alasan kenapa semua riset ini jadi penting banget. Ada kutipan dari sebuah jurnal biologi yang rangkum semuanya dengan sempurna. Intinya, pengetahuan dari cicak ini bisa jadi kunci buat memicu kemampuan regenerasi pada makhluk hidup lain. Termasuk, dan ini yang bikin merinding, suatu hari nanti pada manusia. Jadi, coba kita renungkan sejenak. Makhluk kecil yang sering kita lihat di dinding rumah, yang kadang kita anggap sepele, mungkin aja lagi megang kunci buat salah satu penemuan medis terbesar sepanjang masa. Pertanyaannya jadi, mungkinkah suatu saat nanti kita bisa belajar dari si cicak untuk memperbaiki tubuh kita sendiri? Sebuah pemikiran buat masa depan, yang semuanya berawal dari pelarian hebat seekor cicak.